Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, siswa-siswi SMK hebat. Kali ini kita akan melanjutkan materi dalam pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dasar pekerjaan elektromekanik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal beberapa peralatan atau tools yang digunakan dalam pekerjaan elektromekanik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkakas yang benar untuk pekerjaan yang benar. Dalam materi kali ini kita akan menerapkan konsep K3, kesehatan keselamatan kerja, dalam menggunakan perkakas-perkakas pekerjaan elektromekanik ya. Nah, materi ini cukup penting karena beberapa kasus kecelakaan terjadi akibat penggunaan perkakas tangan yang tidak sesuai, atau kasus kecelakaan serius terjadi akibat penggunaan perkakas yang tidak benar. Nah, yang harus dilakukan agar kecelakaan karena penggunaan perkakas tangan tidak terjadi adalah menggunakan perkakas sesuai dengan fungsinya. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah kita harus menggunakan perkakas sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, karena tidak ada palu, misalnya kita menggunakan benda-benda lain untuk memasang paku ya, misalnya, sehingga bukan paku yang terpasang, melainkan tangan kita yang terpaku ya, terpalu, atau bahkan meleset barangkali pakunya sehingga mengenai tubuh kita ya. Contoh lain adalah misalkan menggunakan gerinda potong tapi dipakai untuk menghaluskan. Itu juga salah satu contoh yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja akibat penggunaan perkakas yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian selalu gunakan perkakas yang layak pakai ya, atau layak untuk digunakan. Nah, contoh misalkan sebuah palu yang pegangannya sudah patah atau sudah rusak, kemudian diganti dengan pegangan dari besi dengan tujuan supaya lebih kuat ya, dilas dengan kepala palunya. Nah, hal ini berakibat si palu tidak dapat digunakan dengan maksimal. Kalau dalam penggunaannya, palu tersebut bisa menancapkan paku atau dipakai untuk memukul paku. Tetapi karena pegangannya terbuat dari besi, ini akan menyebabkan getaran yang tidak tertahan ya, sehingga itu akan menyebabkan efek pada tangan kita ya. Nah, jadi dengan menggunakan palu yang pegangannya dari kayu atau dari fiber sesuai dengan aslinya, itu dapat meredam getaran dari proses pemaluan ya. Dan getaran itu akan berakibat kepada tangan kita ya. Contoh lainnya adalah kepala palu yang sudah bulat ya, yang sudah sering digunakan sehingga bentuk kepalanya seperti jamur, biasanya dikatakannya seperti itu. Jadi sudah tidak rata. Itu juga berbahaya karena akan menyebabkan meleset pada saat memukul paku ya, dan bisa jadi pakunya akan mental ya mengenai badan kita, atau meleset mengenai tangan kita palunya tersebut ya. Nah, itu beberapa contoh dari penggunaan perkakas yang tidak sesuai dengan fungsinya dan sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, kali ini ada 6 pencegahan saat menggunakan perkakas tangan, yaitu 1. Pertama, jagalah kebersihan tangan Anda. Jangan sampai ketika tangan kita sedang berminyak misalkan, atau ya sedang berminyak, kemudian menggunakan palu, menggunakan tang, menggunakan obeng dan lain sebagainya, sehingga akan menyebabkan licin dan tangan kita terpreset ya. Atau misalkan jaga tangan kita bersih dan kering, sehingga pada saat menggunakan peralatan yang menggunakan listrik ya, tidak menyebabkan tangan kita kesetrum karena tangan kita basah. Kemudian yang kedua, periksa posisi perkakas.
periksa kondisi perkakas. Apakah kondisinya masih layak pakai ya, seperti yang tadi dicontohkan, atau sudah jelek ya. Nah, kemudian pilih jenis ukuran perkakas yang sesuai. Misalkan pada saat menggunakan obeng yang kecil untuk memutar baut yang besar. Nah, itu juga akan menyebabkan hasilnya kurang maksimum. Misalkan terjadi kerusakan di obengnya atau di bautnya, aus ya biasanya, selek, atau bahkan bisa menyebabkan kecelakaan karena misalkan tangan kita terpleset ya pada saat melakukan pengobengan tersebut. Kemudian cara membawa perkakas yang aman. Nah, ini juga harus diperhatikan karena perkakas-perkakas tertentu, misalkan pisau atau benda-benda yang tajam yang lainnya, ketika dibawa dengan cara yang tidak benar bisa jatuh, kemudian mengenai kaki kita atau mengenai badan kita atau mengenai rekan kerja kita yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah selalu menggunakan penjepit untuk bekerja dengan benda-benda yang kecil. Nah, misalkan pada saat menggergaji benda yang kecil, jepitlah benda yang kecil tersebut dengan menggunakan ragum ya atau klem ya, sehingga pada saat menggergaji tersebut tangan kita tidak ikut tergergaji. Karena kalau tidak menggunakan ragum, bendanya dipegang sama tangan kita kemudian digergaji, itu malah tangan kita yang akan tergergaji ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk perkakas listrik atau yang menggunakan daya listrik untuk menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan kita, atau disebut juga power tools ya. Peralatan listrik ini juga dapat menyebabkan cedera yang serius jika menggunakannya tidak benar. Nah, yang dipergunakan di sini hanya menggunakan perkakas listrik yang sesuai dan Anda mempunyai keterampilan dalam menggunakannya ya. Misalkan dalam menggerinda, jika jika tidak memperhatikan bagaimana cara menggerinda yang baik dan benar, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh gerinda ya, dan ini berakibat fatal ya. Nah, jadi ini harus dilatih dan harus diperhatikan cara penggunaannya ya. Di samping karena listriknya itu sendiri berbahaya ya apabila nanti kita kesetrum ya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkakas listrik ini. Nah, bahwa kita harus familiar dengan alat-alat tersebut ya, harus mengenal bagaimana fungsi dan cara menggunakan alat-alat perkakas listrik tersebut atau power tool tersebut. Yang pertama, misalkan selalu menggunakan pembumian atau grounding untuk listrik-listrik yang digunakan untuk perkakas-perkakas, karena ini dapat menghindari konsleting kepada bodi atau badan dari perkakas tersebut. Nah, dimana kemudian perkakas tersebut kita pegang pada bagian bodinya dan tersetrumlah kita. Nah, itu harus dihindari. Nah, dan selalu menggunakan sarung tangan karet ya, atau sarung tangan yang sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya yang terkait dengan perkakas tersebut, sehingga kita tidak tersetrum ya. Kemudian periksa kondisi si peralatan listrik tersebut atau power tool tersebut. Jadi sebelumnya harus diperiksa sepenuhnya penggunaannya dan mengetahui kerusakannya. Apabila semua sudah benar baru bisa digunakan, sudah baik kondisinya baru digunakan. Saklar berfungsi dengan benar, kabel penghubung tidak terkelupas dan dapat terhubung dengan baik, tidak short ya, tidak konslet. Kemudian yakinkan juga isolasinya utuh, tidak kalau ada isolasi tidak terkelupas ya, atau ada bagian kabel yang keluar ya, inti kabel yang keluar sehingga menyebabkan kesetrum tadi ya. Kemudian periksa juga konektornya atau plugnya. Barangkali ada plug yang longgar atau pecah atau tidak sesuai ya dengan stekernya ya, dengan stop kontaknya. Nah, ini akan menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian sama dengan tadi perkakas tangan ya yang tidak menggunakan listrik,
gunakan juga perkakas ini dengan benar. Nah, jangan sampai perkakas dibebani berlebih atau overload. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya panas berlebihan, merusak perkakas itu sendiri, dan bisa juga menyebabkan terbakar ya. Nah, kalau perkakasnya yang terbakar mungkin bisa kita ganti ya, tapi kalau tangannya yang terbakar, itu yang sudah repot ya. Nah, jangan membawa perkakas listrik dengan memegang kabelnya, sebab akan merusak kabelnya atau menyebabkan hubung singkat. Nah, selalu digenggam penggunaannya atau pembawaannya ya, handling dari perkakas listrik tersebut. Nah, dan konektornya jangan ditarik ya, ketika melepaskan konektor ke listrik jangan ditarik kabelnya, tetapi selalu dipegang konektornya baru kemudian ditarik konektornya. Karena kalau kabelnya yang ditarik bisa menyebabkan kabelnya putus atau di dalam kabelnya itu sendiri yang putus ya. Nah, kemudian dengan kuat menggunakannya, memegangnya secara khusus. Nah, kemudian terutama pada saat pertama kali di-on-kan, dihidupkan, bisa jadi terjadi hentakan. Nah, karena kalau dengan hentakan ini, misalkan Anda tidak kuat memegangnya, nanti kaget malah terjadi kecelakaan karena alatnya mental misalkan mengenai badan kita dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hindari air ya, hindari bekerja menggunakan peralatan-peralatan listrik atau power tool di tempat-tempat atau di area-area yang berair ya. Nah, tentu saja ini karena hubungannya dengan listrik ya, nanti bisa menyebabkan kesetrum. Kalaupun seandainya harus digunakan pada kondisi di tempat berair, maka gunakan sepatu safety, gunakan sarung tangan safety, dan gunakan perlengkapan K3 yang dapat menghindarkan kita dari bahaya kesetrum karena penggunaan peralatan-peralatan tersebut di sekitar area berair ya. Nah, kemudian selanjutnya segera matikan atau switch off peralatan-peralatan tersebut jika sudah tidak digunakan, dan bahkan jika ada indikasi kerusakan ya. Jadi ketika dinyalakan misalkan ada tercium bau hangus gitu, atau tiba-tiba sikringnya putus atau timbul percikan api, nah itu harus segera buru-buru dicabut stekernya atau dimatikan ya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau kecelakaan yang lebih jauh ya, demi keamanan kita ya. Nah, jika menemukan kondisi-kondisi seperti tadi ya, tiba-tiba sikringnya putus, bau hangus, kemudian ada percikan api dan lain-lain, segera pasangkan label. Jadi ditandain peralatan tersebut, dikasih tulisan jangan digunakan atau dikasih tulisan rusak, semacam itu ya. Nah, dan itu tidak boleh digunakan sampai diperbaiki dengan sepenuhnya ya. Nah, itu tadi beberapa cara penanganan menggunakan peralatan-peralatan ya, baik itu peralatan yang menggunakan listrik atau power tool atau maupun peralatan tangan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang terjadi di bengkel kita atau di laboratorium kita atau di tempat kerja kita yang terkait dengan kebakaran ya, atau fire kalau bahasa Inggrisnya ya.